yang sore ini ada berjualan di tempat ini, bahkan yang berbelanja di tempat ini. Kami dari tim penginjilan Besora, kabar baik yang menginjil seluruh tanah Papua. Kami ada di sini untuk menyampaikan kabar baik untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Kata Injil itu berarti kabar baik. Kabar baik atas semua masalah apapun yang kita hadapi. Ya, kami ada di sini menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang kabar baik untuk hal-hal yang kita hadapi di hari-hari terakhir ini. Kita saudara di akhir zaman, kita sudah bisa lihat bukti-bukti yang terjadi hari-hari ini. Kita lihat tanda-tanda yang terjadi di langit, di bumi, dan juga cuaca-cuaca yang sudah tidak bersahabat lagi hari ini. Bahkan juga bencana-bencana alam yang terjadi. Kalau kita lihat di awal 2022 saja, sudah hampir sekitar 100 bencana terjadi. Ya. Bahkan kemarin sempat cuaca yang buruk terjadi di kota Sorong, ya. Juga sempat terjadi di kita kota Jayapura, beberapa tempat yang mengalami hujan kemarin. Itu sebenarnya bicara tentang situasi tanda-tanda akhir zaman yang sudah dan sedang terjadi, yang menandakan bahwa kedatangan Tuhan kita sudah tidak lama lagi, ya. Sehingga sekalipun Bapak Ibu sementara sedang berjualan, ya, dan ada yang berbelanja di sini, lebih khusus buat saudara-saudara Kristen, kami berdiri di sini menyampaikan kabar baik ini untuk Bapak Ibu, bahwa kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal Tuhan selama ini, ya, tapi saya ingin lebih detail lagi, ya, menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita perlu mengenal siapa Tuhan kita. Kenapa harus mengenal Tuhan kita? Sebab umat Kristen, Tuhan kita berasal dari Israel. Karena Tuhan kita berasal dari Israel, sesuai dengan Ibrani 7 ayat 14 mengatakan bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Suku Yehuda cuma satu di dunia, yaitu yang ada di Israel. Sehingga kalau dia berasal dari suku Yehuda, maka dia memiliki nama khusus di Israel. Nama Tuhan kita di Israel, Bapa itu bernama Yahweh, dan Putra itu bernama Yeshua HaMashiach, yang kita kenal selama dengan Yesus Kristus. Kita sudah harus belajar untuk mengenal Tuhan kita. Sebab dari mengenal dia dengan benar, maka kita akan menerima keselamatan. Bahkan bukan hanya itu, tapi diberkati selama kita hidup di bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari, ya, umat-umat Tuhan, umat Kristen, orang-orang percaya, khususnya saudara-saudara yang ada, saya punya Bapak Mama Papua dan semua saudara yang ada di sini, khususnya umat Kristen, saya ingin beritahu bahwa kita sudah harus bersiap diri kita dari sekarang, sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Beberapa tanda sudah terjadi di Israel, di mana nama Tuhan YHWH itu sudah muncul 3 huruf, tinggal 1 lagi huruf terakhir. Dan itu menandakan bahwa sudah tidak lama lagi kedatangannya. Dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, terlebih COVID yang sekarang sedang melanda seluruh dunia, yang orang bilang dengan pandemi ini, COVID ini. Tadinya virus 1, sekarang sudah muncul virus yang terakhir lagi, Omikron. Dengan berbagai macam aturan yang sekarang turun ke setiap kota-kota, daerah-daerah, sampai ke kita. Kalau Bapak Ibu tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Sudah terjadi dan kitab Amos sudah digenapi, di mana akan ada banyak orang mati, bahkan jenazahnya tidak bisa dikuburkan dengan baik. Kitab Amos sudah bicara dengan jelas. Bahkan gereja-gereja, puji-pujian tidak akan lagi dinyanyikan dalam gereja. Sudah banyak gereja mengalami tutup. Bahkan ada banyak hal terjadi hari-hari ini di seluruh bangsa-bangsa sampai ke negeri kita sendiri. Dan hari ini saya berdiri di sini bersama dengan tim. Kami ingin memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita masih punya Tuhan. Ketika Bapak Ibu sambil berjualan atau sebelum datang berjualan sudah berdoa lebih dulu di rumah, membaca kitab suci, maka jangan pernah takut, karena Tuhan akan pelihara Bapak Ibu. Amin. Pasti akan pelihara Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang tidak mengandalkan dia yang tidak akan mendapat pemeliharaan. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan sebelum mereka datang untuk beribadah, datang untuk berusaha, berjualan dan lain-lain, maka mereka pasti akan diberkati. Tanda-tanda akhir zaman sudah terjadi. Tapi kitab suci dalam Yoel pasal 2 ayat 32, juga di dalam Kisah Rasul 2 ayat 21, dan juga di dalam Roma 10 ayat 13
mengatakan dengan jelas di sana dengan bahasa asli kitab suci bahasa Ibrani mengatakan begini, Kikol aser yikra besem Yahweh yimalet. Itu dalam bahasa Ibrani, Kikol aser yikra besem Yahweh yimalet, yang artinya setiap mereka yang berseru kepada nama Yahweh itu diselamatkan. Kitab suci kita berasal dari Israel. Semua kitab yang Bapak Ibu Saudara pegang itu adalah kisah yang menceritakan tentang bangsa Israel. Sehingga Tuhan kita ketika kita berseru kepada Dia, maka kita akan menerima keselamatan. Ya, kita akan menerima keselamatan. Elohim Israel akan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari kalau memberi telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan itu penting? Kenapa? Karena kita manusia tidak ada yang hidup kekal. Kita akan berumur 40, 50, 60. Kita suci bilang 70, 80 tahun. Itu kalau kita kuat, lebih daripada itu penderitaan. Karena umur manusia cuma 70, 80, maka kita perlu cari Tuhan. Kita perlu firman Tuhan. Karena nanti firman Tuhan itulah yang akan memberkati, menuntun Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kitab suci bicara dengan jelas dalam Amsal pasal 6 ayat 22. Bahwa nanti firman Tuhan itu, Torah itu, yang akan menyertai kita, melindungi kita saat kita hidup di bumi ini, saat kita mati terbaring di kuburan, dan saat kita bangkit nanti untuk menghadap kepada Tuhan untuk penghakiman. Maka kitab suci itu, firman Tuhan itu yang akan menemani kita. Kita sudah cukup lihat di TV, kita sudah cukup dengar di media-media, semua baca dan lihat bahwa COVID bikin banyak orang mati dan kadang keluarga tidak ikut kubur. Lalu siapa yang menemani kita di kubur? Saat kita mati, siapa yang temani kita di kubur? Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita andalkan Tuhan, ketika kita setia mengasihi Dia, kita beribadah, maka sudah pasti firman itu yang akan menemani kita saat kita ada di kubur. Saat kita berdiri berhadapan dengan Tuhan untuk diyakini tentang kehidupan kita selama kita ada di bumi, siapa yang menemani kita? Firman Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua orang berdosa. Kitab suci bilang tidak ada satu manusia pun yang benar, termasuk saya yang menyampaikan firman sama Bapak Ibu Saudara. Kita semua orang berdosa. Kita butuh Tuhan, kita butuh penyelamat, kita butuh juru selamat, kita butuh Yesua. Tidak hanya cuma kenal, tapi kita harus cari Dia, kita harus beribadah, kita harus memuji Dia, menyembah Dia, supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita diberikan keselamatan. Setiap orang yang datang sama Dia, kitab suci bilang tidak akan dibuang, tidak akan ditolak, justru mereka akan diterima dan diselamatkan. Nah, bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya kita bisa selamat di akhir zaman? Ya, bagaimana? Saya mungkin berdiri di sini, saya tidak tahu Bapak Ibu sakit apa, penderitaannya apa, masalahnya apa. Mungkin Bapak Ibu sakit, anak-anak sakit, istri sakit, suami sakit, ada pekerjaan mungkin yang belum didapat, usaha mungkin tidak maju sampai hari ini. Ada banyak masalah yang Bapak Ibu hadapi, tapi saya percaya bahwa Tuhan kita mengetahui seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu tidak perlu cerita sama saya karena Tuhan kita hebat. Dia lebih mengenal. Ketika Bapak Ibu hari ini mendengar firman Tuhan, maka firman itu akan memberi kesembuhan bagi yang sakit. Firman akan memberkati kita dalam segala kehidupan kita. Karena Amsal pasal 10 ayat 22 bicara dengan jelas. Ya, bicara dengan jelas bahwa berkat Tuhan, berkat Yahweh lah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak tambah apa-apa. Kita kerja keras tanpa Tuhan tidak akan memberi apa-apa sama kita. Begitu kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan sanggup memberkati kita. Bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mengalami keselamatan, hidup diberkati di bumi seperti Abraham, hidupnya diberkati di bumi, mati masuk surga. Rahasia apa sampai Abraham bisa seperti itu? Dia hidup di dunia, dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia bergaul bersama dengan Tuhan. Dia punya masalah tapi dia libatkan Tuhan di dalam. Dia ajak Tuhan bersama-sama dengan dia. Dia selalu berbuat hal-hal yang terbaik. Dia memberikan bagian-bagian yang terbaik untuk Tuhan. Dia selalu hidup dengan percaya kepada Tuhan. Elohim Israel yang dikenal dengan nama Yahweh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh Tuhan Israel, maka saya percaya Bapak pasti diberkati. Apa yang kita buat di akhir zaman supaya bisa selamat? Sederhana, yang pertama, percaya kepada Elohim Israel. Kalau Bapak Ibu hari ini angkat hati, percaya Elohim Israel karena Tuhan kita dari Israel, maka saya percaya ada mujizat pasti terjadi. Pasti terjadi. Kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami perubahan. Kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa.
Hari ini mungkin kita ada seperti ini, tapi ketika hari ini Bapak Ibu mengenal Bapak Yahweh, Elohim Israel, seperti bangsa Israel diberkati, kita juga diberkati. Karena itu janji firman Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub juga akan jadi bagian bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sekalian. Asal kita mau percaya kepada Elohim Israel. Kami ada di sini menyampaikan kabar ini supaya ketika ke depan Bapak Ibu mengenal nama Yahweh dan Yeshua itu bukan nama yang baru, karena itu nama Tuhan kita yang sebenarnya dari Israel. Dan yang berikut, ketika percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu harus sungguh-sungguh setia berdoa, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Cari Tuhan sekarang selagi ada kesempatan. Kitab Amos dalam Amos pasal 8 ayat 10-11 mengatakan bahwa ada masanya di mana Bapak Ibu tidak bisa lagi dengar firman Tuhan. Ada waktu di mana akan ada kelaparan akan firman Tuhan. Kelaparan soal makan minum itu tidak akan memberikan kita keselamatan, tapi kelaparan akan firman Tuhan itu sangat berbahaya. Sebab di mana saatnya kita tidak akan lagi bisa mendengar. Ini saatnya Bapak Ibu mendengar firman Tuhan hari ini, bahkan mungkin di tempat ibadah masing-masing di gereja dengan firman Tuhan. Beri telinga, beri hati untuk dengar firman Tuhan. Karena akan ada waktu di mana Bapak Ibu tidak bisa lagi dengar firman Tuhan. Dan hari ini kami berdiri di sini menyampaikan kabar ini buat Bapak Ibu supaya mengenal Tuhan dengan benar selagi ada kesempatan. Cari Tuhan, baca firman, berdoa selagi ada waktu. Sebab ketika sangkakala itu bunyi, kenapa tadi kami mengawali dengan bunyi shofar di tempat ini, supaya mengingatkan orang-orang percaya bahwa saat kedatangan Tuhan nanti, Tuhan Yeshua HaMashiach, sangkakala akan berbunyi. Dan setiap mereka yang bersiap, yang mendengar, akan diselamatkan. Nah, itu sebabnya beri waktu untuk minta pengampunan. Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup memberi pengampunan. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita semua. Dan ambil bagian, ceritakan kabar baik hari ini. Kalau Bapak Ibu dengar, ceritakan sama orang lain. Intinya percaya kepada Tuhan, hidup dengan doa, pujian, penyembahan, baca firman Tuhan, meninggalkan dosa, dan mulai berdoa dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat, ketika kita ke tempat ibadah, kita dimuridkan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, akan membuat kita jadi murid yang tetap setia sampai akhir zaman. Setia sampai Tuhan datang. Kita sudah bilang, siapa yang setia sampai akhir zaman, maka orang-orang itu akan mendapatkan mahkota kehidupan dari Elohim kita, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim Israel. Haleluya, amin. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semua, mungkin yang punya masalah, sakitkah, pergumulan-pergumulan lainkah yang hari ini Bapak Ibu alami. Cukup angkat tangan di tempat Bapak Ibu Saudara. Saya mau beritahu, seperti hari ini Bapak Ibu punya mata, bisa lihat barang-barang di depan Bapak Ibu Saudara. Mata bisa lihat sesuatu di depan Bapak Ibu Saudara. Iman itu adalah mata rohani. Mata kita yang sekarang jasmani bisa lihat sesuatu di depan kita, bisa lihat uang, lihat barang apa saja kita bisa lihat. Mata rohani itu iman. Kalau Bapak Ibu punya iman, maka Bapak Ibu bisa lihat apa yang Tuhan mau kasih buat Bapak Ibu. Kesembuhankah? Berkatkah? Perlindungankah? Apapun Dia sanggup kasih kalau Bapak Ibu punya iman. Mata rohani untuk lihat, Dia kasih turun tangannya dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Yahweh, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, Elohim Israel yang datang dalam nama Yeshua HaMashiach Tuhan kami, mengucap syukur hari di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami semua, baik para bapak, ibu, mama, papua, dan juga semua yang ada di tempat ini. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan kabar baik ini, dan kami percaya setiap mereka yang memberi telinga mendengarkan kabar baik tidak sia-sia, sebab Engkau akan memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Setiap mereka yang sakit, kalau hari ini mereka angkat hati mereka, ada air di tangan mereka,